Saya ingin mengatakan kepada kamu, apa Anda melarang Allah untuk membukakan rahasia ilmunya kepada manusia? Mereka mengklaim ini temuan penelitian saya. Allah mengatakan aku membocorkan rahasia ilmuku kepada hambaku. Yang benar mana? Ada anak mengatakan saya bisa berjalan karena saya belajar berjalan. Kata orang tuanya dia bisa berjalan karena saya yang melatih dia berjalan. Yang benar mana? Kenapa Allah membukakan ilmu tentang rekayasa genetika? Iya kan? Kenapa seorang ilmuwan Indonesia yang masih usia cukup muda, seorang profesor dokter bisa menemukan cara mengawetkan pisang sampai dapat hadiah dari UNESCO? Pisang bisa bertahan lama nanti mah. Pisang kalau sudah matang kan paling 3 hari sudah busuk kan. Nanti bisa bertahan 1 minggu, bisa 2 minggu. Apakah itu hasil penelitian dia itu atau karena Allah mengajarkan dia? Kita melihat dari sudut pandang mana? Kalau Anda melihat dari sudut pandang Anda, saya mampu, saya bisa, saya kaya, benar sudut pandang Anda. Saya melihat kata Allah bahwa semua apa yang terjadi adalah atas kehendakku. Yang benar mana? Ya, sudut pandang yang berbeda bisa saja terlihat kedua-duanya benar. Gelas ini ada di sebelah timur saya, betul nggak? Kata Pak Naib Abdul Wahid, tidak, gelas itu ada di sebelah barat saya, betul nggak? Saya betul, dia betul, karena duduk kita berbeda tempatnya. Kalau Anda melihat sebagai manusia, ya itulah manusia. Selalu mengklaim aku mampu, aku bisa, aku bekerja keras. Seseorang menjadi waliullah karena aku bermujahadah, aku khalwat sekian puluh tahun, aku berguru pada mursyid ini. Ya berarti dia bukan waliullah. Bisa beda kesekannya. Dari jenderal langsung pangkatnya kopral lagi. Lah itu. Begini, sampai sejauh apakah Allah bisa memaksakan kehendaknya? Allah akan mengatakan percaya silakan, enggak ya udah. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nanti kalau aku sudah tidak suka, aku bisa kamu kumusnahkan seluruhnya dan akan kuciptakan lagi makhluk yang baru. Memang semua orang setiap menggapai satu prestasi itu selalu merasa bangga dengan prestasinya itu. Dan dia merasa, tanya orang-orang kaya, merasa saya kan kerja keras, banting tulang, peras keringat kan gitu. Iya kan begitu? Iya kan begitu? Kalau upaya mereka melakukan rekayasa genetika, menentukan DNA molekuler, ya, analisis molekuler, apa yang mereka capai secara ilmu pengetahuan saja itu bukan temuan dia kok. Dia hanya melanjutkan sebagian dari temuan yang telah lalu. Yang telah lalu pun adalah melanjutkan temuan yang sebelumnya. Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang kita gapai sekarang adalah berhutang jasa kepada temuan-temuan yang sebelumnya dan melibatkan ribuan orang. Iya kan? Temuan planet baru yang dikelilingi oleh 4 matahari
dengan sebutan PH1, Planet Hunter 1. Itu tim kerjanya sekarang melibatkan 170.000 orang. Iya. Iya. Orang, oke deh sekarang bercerita aja. Orang bisa bikin mobil Ferrari dengan kecepatan, kelincahan, torsinya, ya kan? Apalagi safety-nya. Apa orang yang bisa bikin mobil Ferrari itu dia membuat karet sendiri? Enggak kok. Sudah ada orang yang sebelumnya menemukan karet. Berapa banyak jerih payah manusia menemukan karet sebagai komoditas yang berguna itu. Berapa orang yang menanam karet, yang mengiris karet, yang mewadahi karet, yang menggotong karet, yang mengolah karet, memproduksi karet, dan sebagainya. Belum besinya, belum timahnya, belum kacanya, belum bensinnya. Berapa banyak orang yang bisa memproduksi bensin, berapa banyak kerja manusia sekian generasi melibatkan. Dia hanya melanjutkan sedikit menambah sedikit. Kerja kerasmu 40 tahun melakukan penelitian hanya satu sampai mendapat penghargaan UNESCO, mengawetkan pisang 5 hari selesai. Kerjanya 40 tahun. Masuk akal nggak? Ya begitulah keadaannya. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah tidak lain, adalah serangkaian kerja berantai dan berkesinambungan dalam peradaban kemanusiaan. Ya, terus ya sekarang sudah seperti bola salju, semakin cepat. Karena kita sudah menemukan sistem network, sudah bisa menciptakan sistem kerja, ya, kolaborasi kerja, ya, makanya lebih cepat, ya. Dan nanti gimana? Kita akan bisa berbalik menjadi primitif lagi kalau terjadi perang dunia ketiga, hancur semuanya. Nanti perangnya pakai panah lagi. Kalau stok nuklir dipakai semuanya, semua bangsa-bangsa punya peradaban tinggi musnah semuanya, yang tinggal suku Asmat, suku Dayak. Nah, nanti perang dunia keempatnya pakai panah lagi, gitu aja. Kita juga punya dugaan, pernah diduga, dulu ada kerajaan Atlantik yang sekarang tenggelam. Dulu peradaban cukup tinggi, tenggelam. Sampai sekarang belum bisa dibuktikan karena sangat dalamnya itu, sehingga orang tidak mampu untuk menggalinya. Ya, sekarang begini, Anda melempar Taryono, tak kena kepalanya. Siapa yang melempar Taryono? Anda kan gitu. Iya kan begitu. Ketika sahabat Rasulullah 313 orang melawan 1000 orang, masuk akal nggak ketika orang bawa panah 25, setiap panah kena sasaran, nggak ada yang meleset, melepaskan anak panah 25, yang mati 25, berarti kena semua kan? Ada lagi yang anak panah 1, yang matinya 3, masuk akal nggak? Nah, ketika makanya wa maramaita idza maita walakinallaha, bukan kamu yang mana, Allah yang mana. Iya. Ketika bayi tabung direkayasa, yang mempertemukan pembuahan siapa? Manusia di luar kemauan manusia kok. Lemon lahirnya tambah goblok bisa baru-baru pinter. Ya, memang selama ini kita beranggapan, merasakan seolah-olah Allah tidak ikut serta dalam perbuatan kita. Kita merasa seperti bisa bergerak sendiri, bisa bicara sendiri, bisa tidur sendiri, dan sebagainya kan begitu.
ngising bisa, nguyu bisa. Kamu baru merasa saya tidak bisa ngising ketika prostat kamu sudah parah. Akhirnya disobek dari kempung. Baru Anda mengatakan saya sekarang sudah tidak bisa berak lagi. Sekarang Anda mengatakan saya bisa berjalan. Ketika kena stroke, setelah itu baru Anda mengatakan saya bisa berjalan. Katanya bisa, ya kan dulu. Kalau sekarang, ya kenapa tidak sekarang saja kita mengatakan saya tidak bisa berjalan, kecuali dijalankan oleh Allah. Saya tidak bisa bicara kecuali tidak bisa dibicarakan Allah. Ya dibisarkan oleh Allah. Saya tidak bisa melihat kecuali diperlihatkan oleh. Kita melihat sesuatu karena ada cahaya. Ketika nggak ada cahaya bisa lihat nggak? Sampai sekarang saintis tidak pernah menemukan, menjelaskan dengan pasti dari mana datangnya cahaya di alam semesta ini. Iya. Dari mana sumber cahaya alam semesta? Allahu nurus samawati wa ard. Nurun ala nur, cahaya di atas. Sampai sekarang orang nggak tahu kok. Ya seperti itu. Jadi pada akhirnya begini aja lah. Secara psikologi agama, sejak kapan Anda merasa mampu? Ya, ketika Tuhan hilang dari pikiranmu. Jadi pada akhirnya waman saha i'timaduhu, kalau orang ketergantungan kepada Allahnya sudah betul-betul, tidak hanya pura-pura, murni betul-betul hanya bergantung kepada Allah, baru bisa sampai. Dan sekarang kepada siapa Anda bergantung? Masih belum kepada Allah kok. Masih bergantung paman jenderal, masih bergantung ponakan gubernur, masih bergantung mertua kaya, bakal sapes kabeh kan nembe nyungsep siraku. Nembe makan Sunan Gunung Jati mana sembayang berpuasa bae. Nembe jaluk ning Gusti Allah. Mengapa kita tidak mengawalinya kepada Allah dulu? Ya bos. Seperti itu. Tsumma bayyana sirra faqal, rahasia itu lalu dijelaskan, famazalat matiyatu azmihi la yaqirru qararuha. Sehingga kendaraan kebulatan tekadnya itu tidak pernah mengalami kevakuman, tidak pernah merasa tenang, tidak pernah berdiam, tidak pernah santai. La yaqirru qararuha, la yaqirru qararuha, yang tidak pernah diam, selalu bergerak. Semangat itu tidak pernah diam, terus melangkah dan melangkah. Al-matiyatu fil lughati huwal markub. Matiyah itu artinya apa saja yang ditunggangi, itu matiyah. Wastu'irat huna lil azmil qawi. Kendaraan ini, matiyah di sini dipinjam untuk makna tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Artinya famazala azmu qawiyan, artinya semangatnya terus kuat, selalu kokoh. Wa ruhuhu syaiqah, rohnya selalu bergejolak, selalu semangat. La yaqirru qararuha, enggak pernah diam. Ay la yaskunu qararuha fi mautinin duna sayyidiha,
Artinya dia tidak pernah tenang, diam di suatu tempat tanpa Tuhannya. Li'anna syauqa aqlaqaha, karena kerinduan inilah yang membuat dia selalu gelisah. Al-qalaq. Wa khawfu fawatil huquqi, dan takut akan kehilangan waktu untuk melaksanakan perintah-perintah yang menjadi kewajiban dia. Az'ajha, itulah yang membuat dia gelisah. Fahiya fi syari' 'ala dawam, dia selalu bergerak. Kama qala daiman tasayuruha, selalu melangkah, selalu berjalan, nggak pernah diam. Saya kira bukan hanya orang yang pelajar bener ya, orang yang pencari harta materi pun sama, nggak pernah puas, nggak pernah cukup kok. Wis duwe duit 5 triliun ki, ya masih ngoyo baca, tidak pernah merasa cukup, kan begitu. Orang mencari ilmu juga nggak pernah berhenti, selalu merasa kurang, selalu kepengen tahu selebihnya bagaimana, seterusnya bagaimana, episode setelahnya bagaimana, kelanjutannya bagaimana, nggak pernah diam, terus bergerak. Itu orang yang pintar. Dan itu yang orang yang semangat kerja mencari materi. Tapi kenapa ketika di persoalan bebenar, masalah kebenaran, banyak orang terlalu merasa puas dengan apa yang dia capai? Aneh kan? Jarang wong rasa kita wis sugih, wis cukup semene bae kalangkah. Ya makaya maning. Langkah wong sing ngerasa pinter kok, dia terus belajar. Ketika dia merasa pinter, sejak itulah pertambahan ilmunya berhenti. Ketika orang sudah merasa kaya, maka pertambahan nilai materinya pun terhenti, bahkan semakin berkurang. Orang yang keburu merasa benar, ya berbalik menjadi tidak benar. Bukan mandek sampai di situ benarnya, itu malah tidak benar, akhirnya berbalik menjadi tidak benar ketika dia sudah merasa benar. Dan ini banyak yang terjebak ketika orang belajar benar, sudah merasa puas dengan apa yang dia capai, terus ngerasa keburu sakti, ya, terus ngerasa keburu ngerasa diwali, sing teka bergola. Kang badas, hati-hati, ake wong sing ketekan bergolak. Ya, artinya Nabi Ibrahim saja kan mengalami proses godaan seperti itu. Iblis datang, ana rabbuka, aku ada Tuhanmu, ahlaltu lakal muharramat, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu, engkau hambaku terbaik. Sejak hari ini tidak ada yang terlarang buat kamu, semuanya boleh. Ketika itulah Nabi Ibrahim tersadar, lalu setan itu dilempari dengan batu. Itulah sejarah Balang Jumroh. Itu kan masih menjadi ritual kita untuk menteladani, jangan tergoda di tengah perjalanan. Bisa saja yang datang itu adalah setan juga. Apalagi setannya lalu memberikan kesaktian, bisa mabur, anti tembak, anti bakar. Waduh, udah. Dianya sudah merasa jadi wali, orang lain pun menuduh dia juga sebagai wali. Akhirnya banyak orang datang meminta-minta doa kepada dia. Akhirnya suwe-suwe dadi ulah dumung,
Sembar sembur, sembar sembur. Ya seperti itu. Iya. Cirinya yang pasti ketika dia sudah pasang tarif jelas. Tidak mungkin min aulia illah. Kalau ada orang minta doa lalu pasang tarif, istilahnya mas kawin. Ulah dumung, sembar sembur ulah dumung, ulah kobra. Ulah dumung ku ulah kobra misalnya. Lah iya. Tetapi bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ini terjadi keseharian pada diri kita. Saya juga pernah merasa pinter kok ketika saya baru bisa melek huruf kan. Bayangkan pada zaman itu 64, 65 di kertas semuanya belum ada orang yang bisa berbahasa Indonesia. Yang bisa nulis hanya Pak Kliwon sama Pak Kuwu. Yang lainnya buta huruf semua. Saya kan merasa paling pintar sendiri. Sehingga ketika bicara juga pakai bahasa Indonesia. Lalu oleh mereka ditinggalkan, bu, orang ngerti. Ya, saya merasa paling pintar. Dan ketika saya bisa baca kitab takrib, bahasa sapin, waduh rasanya saya sudah jadi berhak untuk dipanggil kiai gitu. Perasaan saya pada waktu itu. Nah, semacam ini juga pernah Anda alami juga saya kira. Sama-sama manusia kok. Iya. Setelah saya sampai ke Irak, baru saya sadar kalau begitu saya masih bodoh. Iya. Makanya perlu alat banding dengan yang lain supaya jangan keburu hebat. Makanya studi banding itu perlu. Itulah sebabnya anggota DPR berlomba-lomba studi banding supaya mereka pengen wawasannya luas gitu. Ya, kalau perlu dana itu dihabiskan semuanya untuk studi banding ke Swiss, ke Italia, kemana gitu. Lumayan supaya pinter kan gitu. Saya nggak seudon enggak kok. Ya itu karena seperti itu. Lalu akhirnya ternyata apa yang saya dapatkan dari Babakan Ciwaring itu yang nggak ada apa-apanya. Sungguh saya menjadi kecil hati lagi. 4 bulan lamanya saya merasa sangat bodoh sekali. Karena ketika bicara dengan orang Irak dengan bahasa Arab, saya tidak paham apa yang mereka katakan. Ngomong apa kan Pak? Ya karena saya dulu di Babakan belajarnya ana zahibun ila suqi li ashtariya samaka. Kan maksudnya tegangana namshi suq nashri hut. Namshi al-hut, namshi al-suq, nashri hut. Apa kan? Namshi al-suq, nashri hut. Bahasa Arabnya ana zahibun ila suqi li ashtariya samaka. Tegangana namshi al-suq, nashri hut. Kurang boleh nashri hut. Nashri hut itu nashtariya hutan, nashri hut. Goblok beri kita kini apa? Ternyata lagi kabeh kini omonganku. Sekali telan 4-5 huruf ditelan, nggak kedengeran. Iya, makanya penting. Dan ini bisa menjadi penyakit yang berbahaya juga. Ketika saya temui para cendekiawan, para ulama, para kiai, para ustadz yang sangat sulit sekali mereka untuk mengakui kelebihan orang lain. Ya nggak apa-apa nih. Kenapa rata-rata seperti itu? Saya mengatakan dia pinter kok. Ya baru modalnya.
Berat sekali di sini orang mengakui kebolehan orang lain. Kenapa sih Anda kok? Ya iya seperti itu. Ya artinya jujur kita masih primitif kok. Anda hidup di tengah-tengah manusia, tapi Anda tidak mampu menghargai kebaikan orang sekecil itu. Harusnya Anda mampu bisa menghargai itu. Kalau Anda ingin jadi manusia. Setiap saya menyanjung anak muda yang pinter ngaji, bahasa kita takutnya pinter, femin, ya referensinya juga banyak, saya tahu, pinter kan? Ya, udah bisa apa sih? Lah, bisa apa sih? Ini rata-rata satu dengan yang lain tidak pernah saling mengakui. Iya, dan saling tidak ada kepercayaan. Akhirnya apa? Pinter bukan bareng-bareng bikin pesantren, tapi bikin pesantren masing-masing. Satu kampung ada 27 pesantren, muridnya 33 rata-rata. Tapi sebenarnya kan alhamdulillah jadi pengasuh semua kan. Itulah kehebatan kita. Itu kehebatan kita. Makanya hebat, itu jalan kemajuan yang luar biasa. Cepat majunya nanti kok. Ya, artinya saya mohon maaf ketika kita mengatakan bahwa perilaku seperti ini adalah perilaku primitif sebetulnya. Makanya Dr. Toha Hussein sendiri itu pernah mengatakan pada tahun 1936-an lah, buku dia itu menimbulkan reaksi besar ya, pergolakan pemikiran di Mesir ketika dia mengatakan, ya sudah kalau begitu toh kita juga bertahan seperti itu juga tetap pikiran kita pikiran Yunani juga pada akhirnya. Pemikiran Mesir ini pemikiran Yunani dan tidak pernah menjamin kemajuan. Ya udah kita hijrah dengan pemikiran Barat sekalian biar maju ke Barat. Wow, reaksi besar. Iya, termasuk Syed Qutb mendukung. Syed Qutb yang kita baca tafsirnya Fidil Quran, tapi waktu itu dia belum bergabung dengan Harakah Islamiyah, belum bergabung dengan Ikhwanul Muslim, belum, masih sebagai pemikir aja. Iya. Wis paham? Qultu innama dama sayruha liqillati awaiqiha. Yang menyebabkan seseorang perjalanannya tidak pernah terhenti, terus berjalan ngeruyuh, itu karena hambatan-hambatannya sedikit, sehingga tidak pernah stagnan, tidak pernah berhenti, karena hambatan-hambatannya tidak berarti. Paling-paling ya nyabarang kali bikin getek lah, sehari itu dia terhenti cari kedebogan, ya kan, bikin getek, tapi terus berjalan. Li'annaha lamma a'radat anid dunya muwalliyatan anha qallat awaiquha. Karena ketika seseorang itu dalam perjalanannya itu dia berpaling dari dunia, tidak tergoda dengan iming-iming dunia, tidak tergoda dengan gemerlap dunia. Muwalliyatan ahna, dia membalikkan muka, melengos, qallat awaiquha. Sejak orang itu tidak tergoda dengan urusan-urusan dunia, sejak itu godaannya pun sedikit. Lianna dunya syabakatul awaiq, karena dunia ini adalah ranjau dari berbagai hambatan. Mandeknya mandek nang dunia. Wa aslul alaiq,
dan pokok daripada rintangan-rintangan adalah persoalan dunia. Wa kullu man qata'a uruqaha, setiap orang yang mampu memutus akar dunia min qalbihi, dari hatinya, dibedal semua seakar-akarnya, zahabat anhul alaik, semua rintangan akan hilang menjadi mulus. Kasyaitan alladzi huwa abuha, seperti setan yang menjadi bapaknya dunia ini. Bapaknya setan, bapak tuan iblis. Falamma talaqa lahu bintahu tarokahu. Kalau sudah kita cerai anak perempuan setan, ya sudah, kita akan ditinggalkan. Wa kan nafsi, dan seperti nafsu, li'anna qiwamuhad dunya, nafsu itu tiangnya adalah, tonggaknya adalah dunia juga. Falamma zahabat, kalau nafsunya pergi, ya matatlah, mati semuanya. Wa kan nasi, dan seperti manusia, li'anna dunya jifatun wan nasu kilabuha, dunia ini adalah ibaratnya bangkai, dan manusia di sekitar kita adalah anjing-anjingnya dan serigala-serigalanya. Barang siapa yang ingin berebut dunia, maka siap-siaplah digigit anjing. Dunia ini adalah bangkai yang diperebutkan oleh anjing. Kalau Anda ingin berebut bangkai, siap-siaplah digigit. Itu aja. Ya itu. Falamma tarakta lahum jifatahum, ketika kamu tinggalkan ya bangkai mereka tadi, salim taminhum, baru Anda selamat dari gigitan mereka. Fadama sayruha, maka perjalanannya berkelanjutan, ila an wasalat ila asli wataniha, sampai dia sampai kepada tanah air asalnya. Wahyal hadrah, itulah kehadiratan Tuhan kita. Itu tanah air yang asli kita, adalah kehadiratan Tuhan itu. Dunia ini tidak lebih hanyalah seperti jembatan penyeberangan saja. Silakan lalui, bergegaslah, jangan berlama-lama. Silakan sebagai jembatan penyeberangan saja. Nyebrang silakan. Udah. Jangan mengagumi jembatan itu. Jangan berhenti di tengah jembatan, lewati aja, sudah selesai. Dan itu terlalu cepat. Salah satu jembatan penyeberangan dalam perjalanan ruhani kita, jembatan yang paling pendek cepat adalah jembatan dunia ini kok. Iya. Dibandingkan dengan alam kubur, alam mahsyar, alam ini, alam ini, alam ini, dunia paling cepat sebetulnya. Paling cepat. Berapa sih rata-rata? 63 tahun lah rata-rata. Kalau orang yang lebih dari 63 itu berarti dapat bonus. Iya, dapat bonus. Ya. Ila an anakhat bihadratil qudsi wa bisatil ansi. Itulah dijelaskan sampai nanti dia mendapat penghormatan sampai kepada kehadiratan yang maha suci, maha kudus, dan dia akan singgah bisatul ansi, dalam ruangan yang sangat nyaman sekali.
Jadi artinya bahwa pokok persoalan yang menjadi hambatan bagi kita mencapai kebenaran adalah dunia. Anda jadi salah karena dunia, Anda lupa karena dunia, Anda menghadapi kesulitan karena dunia. Selagi Anda masih mencintai dunia, Anda selamanya akan mengalami kegelisahan yang sangat mendalam. Kapan Anda mencapai kedamaian dan kenyamanan hidup ketika Anda sudah tidak mencintai dunia? Isa al-Masih mengatakan cinta dunia itu adalah sumber dari segala dosa. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, endase segala dosa. Endase apa endase? Ya, sumber segala dosa. Semua cinta dunia. Ya kenapa? Karena pandangan mata kita, penglihatan hati kita akan terbalik-balik semuanya. Sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermoral, mana yang tidak. Nilai-nilai moralitas sudah tidak bisa dirasakan lagi di hati orang yang sudah cinta dunia. Orang yang cinta dunia tidak akan pernah menghargai orang yang bermoral kok. Yang dihargainya orang yang punya dunia. Cari menantu saja. Santri anak nih, santri anaknya soleh, pintar ngaji, ngelamar ditolak kok karena miskin. Tapi yang datang orang kaya, padahal dari mana kekayaannya saya nggak tahu lah, langsung diterima kok. Padahal dia ngomong tiap hari saya pengen menantu yang soleh, bohong. Kebetulan ente belum ada waktu itu. Kalau ini soleh, iya. Sampai kepada anak-anaknya sendiri juga, orang yang kalau sudah terjebak dalam materialisme, dalam cinta dunia, anak-anaknya sendiri dibedakan antara anak yang kaya dengan anak yang miskin. Yang disebut-sebut siapa? Yang miskin nggak pernah malu kok. Lagi-lagi cerita soleh, cerita lagi soleh, tiap hari. Padahal ada yang lebih soleh lagi, namanya Abdullah. Tapi karena miskin dibilangnya dulek. Semuanya. Tamu juga dipilah-pilah antara tamu yang kaya dengan tamu yang miskin. Kalau yang kaya dari depan, kalau yang miskin dari belakang. Kalau tamu kaya semua kue keluar, kalau tamu miskin godogan boled. Kiai datang kaya, kiainya salamannya 1 juta. Kiai datang, kiainya miskin, salamannya 10.000. Dia sudah tidak bisa membedakan mana yang lebih alim. Tidak bisa membedakan mana yang lebih soleh. Tidak bisa membedakan mana yang lebih bermanfaat. Dia terfokus mana yang lebih kaya. Titik. Pegel bling mendapi mundur sama ngonon. Angbat pegel. Pegel. Ayo. Dunia ini sebetulnya begini ya, peringatan Allah tentang dunia ini sendiri juga sudah jelas berulang-ulang dalam Al-Quran. Innamal hayatud dunya mataul ghurur. Innama hayatud dunya laibun walahun, main-main dan senda gurau. Allah mengatakan, ini main-main dan senda gurau. Ini nih hanya tipuan belaka. Jangan sampai tertipu, wala
billahil ghurur. Awas, jangan tertipu, jangan tertipu. Berulang-ulang. Ternyata ya, hampir tertipu semua. Jadi kenapa Anda mengalami banyak hambatan, rintangan untuk belajar benar? Karena terlalu banyak hambatan dan rintangan. Dari mana datangnya? Dari dunia ini. Kula nega